Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Film ini berkisah tentang seorang mantan pasukan khusus menjadi malaikat pelindung bagi seorang gadis yang merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan yang melibatkan seorang pengusaha terkenal dan memiliki pengaruh besar di Jerman. Mereka berdua menjadi incaran pembunuh bayaran sekaligus menjadi buronan polisi. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah mereka selamat dari pembunuh bayaran? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan alur cerita filmnya. Kisah berawal dari seorang pria bernama Tony yang mengajak kekasihnya bernama Nina untuk melihat dan merasakan kemewahan salah satu kamar terbaik di hotel tempat Tony bekerja. Tony dan Nina secara diam-diam memasuki sebuah kamar dan itu adalah kamar seorang pengusaha terkenal bernama Becker. Mereka mengambil laptop Becker yang terletak di atas meja. Tetapi sayang, Becker kembali menuju ke kamarnya dan menemukan laptopnya telah hilang. Dia lantas menelpon asistennya bernama Nicholas dan menanyakan tentang laptopnya. Di samping itu, Becker mencurigai ada seseorang di dalam kamarnya. Tony yang bermaksud mengembalikan laptop malah tertembak oleh Becker dan tewas. Bersamaan dengan itu, Nicholas datang dan menyaksikan kepanikan Becker setelah menembak Tony. Sementara itu, Nina yang bersembunyi di lemari pakaian menyaksikan kejadian itu. Dia berhasil selamat, dan polisi yang mengetahui kejadian segera bertindak dan mengamankan Nina. Kemudian, dia diinterogasi oleh tim penyidik yang bernama Sarah Muller. Dan mulailah diketahui bahwa Nina merupakan seorang yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Dan semenjak keluar dari panti, Tony lah yang selalu menemani keseharian Nina. Karena itulah dia sangat merasa kehilangan atas tewasnya Tony. Demi menjamin keselamatan Nina yang berstatus sebagai saksi kunci yang dapat membuktikan bahwa Becker bersalah karena telah menembak Tony, dia pun segera diamankan di sebuah lembaga perlindungan bagi saksi. Becker dan pengacaranya menunggu proses pengadilan selanjutnya. Di samping itu, dia dan pengacaranya meminta bantuan orang dalam. Segala upaya mereka jalankan agar saksi kunci tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Namun karena peristiwa penembakan itu, rumor yang menimpa Becker di kalangan publik tentang praktik pencucian uang, penjualan senjata ilegal, dan aksi-aksi penyuapan yang dilakukan olehnya kembali mencuat ke publik dan menjadi trending. Becker juga menyuap kejaksaan wilayah dan dengan alibi pembelaan diri. Juga tidak adanya bukti yang kuat, Becker akhirnya dibebaskan dari tuduhan pembunuhan terhadap Tony. Usaha Becker untuk menjaga reputasinya tentu saja tidak berhenti di situ. Ia berusaha melenyapkan Nina. Pihak kepolisian yang mengetahui bahwa Nina terancam segera menugaskan tim khusus beranggotakan 3 orang yang dipimpin oleh seorang veteran perang, atau lebih tepatnya mantan pasukan khusus dengan kemampuan yang luar biasa yang bernama Max Fisher untuk melindungi Nina. Ini orangnya, dan rekannya bernama Leo dan Helena. Max bersama timnya membawa Nina ke suatu tempat rahasia. Tetapi informasi tentang persembunyian Nina bocor dan akhirnya sampai ke Becker. Becker mengutus anak buahnya untuk menyerang tempat perlindungan Nina. Pada saat yang sama, Leo meninggalkan tempat persembunyian hendak kembali ke rumah menemui istrinya. Sial sekali, ia tewas ditembak oleh orang suruhan Becker. Kemudian pembunuh bayaran ini melancarkan aksinya dengan meledakkan pintu rumah. Max dan Helena segera menyambut dengan serangkaian tembakan sambil berusaha melindungi Nina. Pembunuh bayaran membombardir rumah dengan senjata mesin, dan demi melindungi Nina, Helena tewas terkena tembakan. Max menghabisi semua pemburu bayaran dan berhasil menyelamatkan diri bersama Nina. Bocornya informasi tentang perlindungan Nina membuat Max curiga ada yang berkhianat, yang tidak lain adalah pimpinan kejaksaan wilayah yang telah disuap oleh Becker. Hal itu disampaikan Max kepada kepala kepolisian yang bernama Henry yang telah menugaskannya menjaga Nina. Dia juga memberitahu bahwa kedua rekannya telah tewas. Max meminta Henry untuk menemuinya di stasiun kereta bawah tanah dengan membawa insulin yang dibutuhkan Nina. Setelah bertemu, Henry memberikan insulin kepada Nina dan meminta Max berhenti dari tugasnya dan membiarkan anggota polisi lain yang menjaga Nina. Di luar dugaan, Max malah mengatakan bahwa dia tidak percaya siapapun setelah kematian 2 rekannya termasuk pihak kepolisian.
Henry ingin mencegah tindakan Max untuk membawa pergi Nina, namun dia kalah cepat oleh seorang Max yang lebih dulu menodongnya dengan pistol dan memborgol tangannya ke sebuah tiang kursi. Max memutuskan untuk merencanakan sendiri bagaimana melindungi Nina tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk oleh Henry dan pihak kepolisian. Keputusan Max menyebabkan ia dan Nina menjadi buronan karena bertindak di luar prosedur kepolisian dan dianggap telah menculik Nina yang merupakan saksi kunci dalam tewasnya Tony. Tidak berapa lama Henry dijemput anak buahnya dan kembali ke kantor. Henry bertemu dengan Sarah dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa mencegah Nina pergi, apalagi yang membawa kabur adalah mantan pasukan khusus yang kemampuan perangnya setara dengan John Rambo. Sarah semakin penasaran siapa pria yang sekeren Rambo. Namun ketika dia mengetahui bahwa pria itu adalah Max Fisher, dia kaget dan langsung terdiam. Henry segera mengumpulkan semua anggotanya dan membuat briefing dadakan. Dia memberi perintah agar mereka menyebar foto Nina dan Max sebagai buronan di semua tempat. Juga memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa setiap apotek, rumah sakit untuk mengetahui apakah Max mengambil insulin untuk Nina. Bahkan mereka diharuskan untuk memeriksa setiap tempat termasuk selokan kalau mereka bersembunyi di tempat itu. Henry ingin agar Max dan Nina segera ditemukan. Sesuai perintah sang atasan, para polisi segera bergerak cepat. Tempat pertama yang mereka gerebek adalah apartemennya Max. Max dan Nina menjadi incaran pembunuh bayaran dan buronan polisi. Untuk itu, Max kembali ke apartemen dan melengkapi dirinya dengan senjata. Sementara Nina mengetahui seorang wanita bernama Lily meninggalkan pesan selamat ulang tahun bagi Max. Namun karena terburu-buru, dia belum sempat memberitahu hal itu kepada Max. Mereka segera pergi keluar kota. Selepas mereka pergi, polisi mendobrak apartemen. Dan ternyata polisi salah karena apartemen milik Max berada satu tingkat di atas apartemen yang mereka dobrak. Berada di tempat yang lebih aman, yaitu di sebuah rest area menuju keluar kota. Nina dan Max bersantai. Nina yang kepo dengan urusan percintaan Max menanyakan tentang wanita yang bernama Lily. Max pun menjelaskan Lily adalah mantannya. Sekarang Max tidak memiliki keluarga, sama halnya dengan Nina. Nina sempat mengingat perkataan ibunya sewaktu dia masih kecil, bahwa setiap anak kecil memiliki malaikat pelindung. Sekarang ibunya sudah tidak ada dan dia percaya bahwa Max adalah malaikat pelindung baginya. Nina permisi ke toilet dan bersamaan dengan itu dua polisi patroli masuk ke tempat rest area. Si polisi wanita yang hidungnya mimisan segera ke toilet dan bertemu dengan Nina. Dia sempat membantu si polwan mengatasi mimisannya, namun sepertinya kedua polisi itu belum mengetahui bahwa Max dan Nina adalah buronan yang sedang dicari polisi. Sementara Max segera bersiap terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi ketika salah satu polisi membuka laptop untuk melihat dua buronan yang disebar ke setiap petugas patroli. Dan tidak salah lagi, itu adalah foto Max dan Nina. Ketika melihat Nina, polisi pria ingin bertindak, namun dengan mudah Max melumpuhkannya. Si polwan yang mengetahui rekannya dalam bahaya segera bertindak. Sempat terjadi ketegangan antara Max dan si polwan, di mana mereka saling menodongkan pistol. Nina menengahi agar mereka segera menurunkan senjata. Akhirnya polwan mengalah setelah melihat rekannya masih baik-baik saja. Sebelum pergi, Max memborgol kedua polisi dan pelayan kafe ke tiang besi. Selepas kejadian itu, Max dan Nina dijemput oleh Rudy, salah satu sahabat Max. Rudy merupakan mantan pasukan khusus sama seperti Max. Max dan Nina berada di bagasi mobil menghindari para polisi yang sedang berpatroli di seluruh kota. Dua polisi sempat menghentikan mobil Rudy dan meminta surat-suratnya. Namun karena polisi melihat Rudy telah kehilangan kedua kakinya, Pak Polisi tidak tega dan membiarkan Rudy melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian mereka tiba di rumah Rudy. Nina mengetahui bahwa Rudy sedikit lebih humoris ketimbang Max yang bawaannya selalu serius. Dan dia juga mengetahui bahwa mereka adalah mantan pasukan khusus di Afghanistan. Ketika di medan perang itulah Rudy harus kehilangan kedua kakinya karena menginjak ranjau darat. Dan ketika para tentara yang lain tetap berada di pos menghindari serangan musuh, hanya Max lah yang peduli dan berani menyelamatkan Rudy. Rudy juga bercerita kepada Nina tentang sosok wanita bernama Lily, mantan kekasih Max. Sementara itu Sarah mendapat kunjungan mendadak dari polisi yang menggeledah rumahnya. Setelah sebelumnya dia mendapat telepon dari Henry bahwa para polisi mendapat surat perintah untuk menggeledah tempatnya.
Dia hanya bisa pasrah dan para polisi menemukan foto kebersamaan Sarah dan Max waktu masih bersama. Segera setelah itu, Henry menyampaikan bahwa Carl menyuruh Sarah untuk mundur dalam menangani kasus kematian Tony karena dia mantan kekasih Max dan ditakutkan Baker akan mengincar dirinya. Namun Sarah juga meminta Henry untuk menghilangkan foto dirinya bersama Max yang telah diambil oleh pihak kepolisian. Baker akhirnya mengetahui tentang Max yang merupakan mantan pasukan khusus yang telah banyak mendapat penghargaan selama karirnya. Dia merasa semakin terjepit karena mantan pasukan khusus ditugaskan untuk melindungi saksi kunci. Baker mengancam Carl agar segera melenyapkan Nina. Kalau sempat pengadilan memvonisnya atas kesaksian Nina, maka Carl dan seluruh keluarganya akan dihancurkan oleh Baker. Kembali ke rumah Rudy di mana dia terlihat ingin sekali membantu Max dalam menghabisi Baker dan anak buahnya. Namun apa daya melihat kondisinya yang tidak memungkinkan. Sebagai sahabat, Rudy menyarankan Max agar tidak lari dan lebih baik dia menghadapi Baker dan anak buahnya. Keesokan paginya, Rudy mengajari Nina cara menembak tepat sasaran. Namun ketika Max terbangun dan mengetahui bahwa Nina belajar menembak, dia melarangnya. Bagi Max, Nina belum cukup umur untuk belajar menembak. Dia juga sudah menganggap Nina seperti anaknya sendiri. Ya, faktanya mereka adalah ayah dan anak, tapi bukan di film. Selepas itu Max pergi ke rumah sakit untuk mengambil insulin bagi Nina. Dia bertemu dengan salah satu teman Rudy, namun sayangnya dia tidak mendapat insulin karena penjualan dibatasi oleh pihak rumah sakit atau apotek. Itu karena polisi dan juga pihak lain yang telah campur tangan untuk membatasi transaksi penjualan insulin. Selang beberapa saat, Max mendapat panggilan dari Rudy bahwa pembunuh bayaran berkunjung ke rumahnya, dan Max pun segera kembali. Sementara itu, orang suruhan Baker memaksa masuk dengan menendang pintu rumah Rudy. Mereka menanyakan keberadaan Max dan Nina, namun Rudy mengatakan bahwa dia telah lama tidak bertemu dengan Max. Dengan menggeledah rumah Rudy, mereka menemukan 2 piring di meja makan. Merasa bahwa kebohongannya akan terbongkar, Rudy mengambil inisiatif duluan dengan menembak mereka. Namun salah satu dari pembunuh bayaran menembak Rudy hingga tewas. 3 dari mereka berhasil dihabisi Rudy, dan ketika Max tiba, dia menghabisi 2 orang yang tersisa. Max menemukan Rudy telah tewas dan menemukan Nina yang pingsan di tempat persembunyian. Max membawa Nina ke rumah sakit dan segera ditangani oleh dokter, dan Max mengatakan bahwa Nina adalah anaknya. Namun dokter melihat bahwa perut Max tertembak, tapi dia menolak untuk diobati. Dokter segera menelpon ke kantor kepolisian dan melaporkan tentang keberadaan mereka. Dan rupanya Baker menyadap telepon rumah sakit. Dia segera menyuruh anak buahnya menuju rumah sakit tempat di mana Max berada. Max yang curiga dengan tindakan dokter memilih melarikan diri membawa Nina dengan kursi roda. Bersamaan dengan itu, orang suruhan Baker dan para polisi tiba di rumah sakit. Pertempuran pun terjadi antara Max yang kesakitan karena tertembak dan anak buah Baker, serta anggota kepolisian yang berpihak kepada Max dan menembaki orang suruhan Baker. Max dan Nina berhasil melarikan diri, sementara media memberitakan korban tewas atas tragedi yang terjadi di rumah sakit berjumlah 7 orang, dan banyak yang luka ringan. Max memilih penginapan yang merupakan tempat para wanita malam dan pria hidung belang. Dia memilih tempat itu karena Max yakin polisi dan orang suruhan Baker tidak akan mencurigai bahwa dia berada di tempat seperti itu. Namun luka tembak di perut Max semakin memburuk. Kondisinya semakin lemah. Melihat keadaan Max, Nina berinisiatif membawa Max ke rumah Lily setelah mengetahui alamatnya dari Max. Dia mencuri mobil yang sedang terparkir. Namun dalam perjalanan, 2 orang polisi menghentikan Nina karena melihatnya mengendarai mobil sementara dia masih di bawah umur. Nina mengarahkan pistol kepada polisi, namun salah satu polisi ingin merampas pistolnya. Nina menjadi panik dan menembaki mobil polisi hingga rusak dan meminta polisi menyerahkan pistol mereka. Sesaat kemudian dia berhasil tiba di alamat rumah Lily. Ketika pintu terbuka, Nina terkejut karena menemukan Sarah Muller, polisi wanita yang menangani kasus Tony. Namun Sarah berusaha menenangkan Nina dan memberi penjelasan bahwa dialah Lily, mantannya Max. Sarah kemudian mengobati Max. Dia lalu membagikan sepenggal kisah cintanya bersama Max kepada Nina, di mana dia masih tetap mencintai Max, dan dia menjadi sedih ketika mengetahui dari Nina bahwa Rudy, sahabat Max dan sekaligus temannya, telah tewas karena diserang oleh orang suruhan Baker. Besok paginya mereka bertiga kembali ke rumah Rudy. Salah satu mobil orang suruhan Baker baru meninggalkan tempat Rudy, dan mereka sempat berpapasan, namun Sarah dan Nina
tidak curiga terhadap mobil itu, sedangkan Max masih tertidur di mobil. Setelah memasuki rumah Rudy, Max yang keadaannya sudah lebih baik segera memandikan jenazah Rudy. Dia sangat sedih atas tewasnya Rudy karena ulah Becker yang menyuruh pembunuh bayaran untuk memburu dirinya. Malah sahabatnya Rudy ikut menjadi korban. Max merebahkan dirinya di pangkuan Sarah dan berjanji bahwa dia akan berhenti untuk berperang. Sementara Nina sangat bahagia melihat Max dan Sarah kembali bersama sebagai sepasang kekasih. Namun tiba-tiba Nina melihat dari jendela sekelompok orang bersenjata mendekat ke arah mereka. Hal itu pun diberitahu kepada Max. Dengan segera Max mengambil senjata yang disimpan Rudy dan menyuruh Sarah dan Nina melarikan diri ke arah bukit dan mereka membuat janji untuk bertemu di dermaga. Kemudian terjadi pertempuran antara Max dan puluhan orang suruhan Becker. Max yang notabene adalah mantan pasukan khusus dengan kemampuan perang yang luar biasa dan memiliki teknik sebagai penembak jitu serta memiliki semangat hidup yang luar biasa, mampu melumpuhkan semua orang suruhan Becker hingga tak tersisa. Sementara di tempat lain, Becker dan Nicholas tewas setelah terjadi ledakan di mobil karena seseorang telah menaruh bom di mobil mereka. Tewasnya Becker dan Nicholas segera masuk ke pemberitaan media. Henry dan seluruh jajaran kepolisian pun melihat berita itu. Carl yang sedang bersama anak-anaknya juga melihat berita melalui media TV tentang tewasnya Becker dan asistennya Nicholas. Dia terlihat senang atas tewasnya Becker, itu berarti dia dan keluarganya bebas dari ancaman Becker. Akan tetapi dia ditelepon oleh Max dan menyuruhnya mengarang kebohongan seperti biasa yang dia lakukan. Max juga menegaskan bahwa dia tahu Carl sangat gampang menerima suap dari siapapun. Oleh karena itu Max menyuruhnya mengarang cerita bahwa kematian Becker adalah ulah salah satu rekan bisnisnya yang berada di Afrika yang tidak suka dengan Becker. Karena takut kejahatannya dan kebohongannya terbongkar ke publik, Carl mengiyakan permintaan Max. Max kemudian menemui Sarah dan Nina yang telah menunggunya di dermaga. Mereka terlihat bahagia setelah kembali bersama. Film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini, semoga bisa menghibur. Terima kasih telah menonton, semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.